namanya resik. Nah, R yang ketiga. Nah, kalau resik sendiri maksudnya seperti apa nih, Pak? Ya, resik itu untuk menjaga kebersihan. Kalau kita bekerja, pasti kan muncul misalnya di machining pasti ada chip, ada kotoran. Nah, itu sebelum kita meninggalkan tempat kerja, belum pulang ke rumah, kita harus bersihkan area kerja, ya. Tentu perlu alat kebersihan, perlu tempat sampah, ya, membersihkan. Nah, tapi membersihkan tidak cuma lantai saja. Yang perlu dibersihkan kecuali lantai, ada mesin, ya, ada rak-rak. Nah, itu karena waktunya terbatas, tentu kita harus bikin gilirannya, ya. Setiap hari sapu lantai, tapi mungkin hari Selasa membersihkan mesin, hari Rabu membersihkan rak dan seterusnya, sehingga dalam satu paket kerja mingguan itu seluruh area itu tersentuh dalam pembersihan. Nah, kalau udah melakukan R yang ketiga, resik, itu kan otomatis udah bersih ya Pak. Tapi kan bersih kan juga harus continue, harus dibersihkan terus-menerus. Kadang-kadang kan kita suka malas nih Pak. Terus bagaimana dong Pak? Ya, nah kalau sudah R1, sudah R2, sudah resik, R1, R2, bagaimana menjaga 3R ini tetap berjalan? Ya. Kalau sudah rapi, sudah bersih, itu kita bisa buat fotonya. Foto itu untuk menunjukkan ini loh standarnya, ya. Sehingga kalau nanti berantakan, kita bisa lihat standarnya, lalu kita kembalikan lagi yang berantakan tadi sesuai dengan apa yang ada di foto tadi. Itu cara menjaga dan merawat. Nah, tetapi standarisasi kan bukan hanya foto, ya. Standarisasi kerja misalnya, kan juga kita perlu buat instruksi kerja, ya. Jadi kalau layoutnya ada gambarnya, ada instruksi kerja, ada foto standarnya. Nah itu semua untuk menunjukkan, untuk mengingatkan kita bagaimana proses kerja, bagaimana menjaga 5R itu. Berarti apakah standarisasi ini juga masuk ke R yang keempat, ke rawat? Ya, jadi standarisasi masuk di dalam R4. Ya. Jadi untuk menjaga agar semuanya ada, ya secara visual ada kelihatan. Karena kalau membandingkan yang gambar lebih mudah daripada tulis. Tulisannya bersih, tapi bersihnya kan sebersih apa gitu. Tapi ya? kalau ada fotonya kan sama persepsinya. Nah yang terakhir nih, R yang terakhir adalah rajin. Ya. Kalau rajin ini maksudnya seperti apa Pak? Baik, jadi R1, R2, R3 itu seperti lidi, di mana dibutuhkan pengikatnya. Pengikat yang pertama itu namanya R4 dengan standarisasi. Ya. Kalau pengikatnya satu nanti kan nggak bisa lepas. Nah, supaya nggak lepas lagi, ada pengikat yang kedua, ya, yang namanya R5. Rajin. Ya, rajin. Nah, bagaimana cara menerapkan agar R1, R2, R3, R4 itu tetap berjalan? Itu kita harus lakukan yang namanya audit mingguan internal 5R. Jadi secara rutin setiap minggu para pimpinan kerja berkumpul, ya, mendapatkan kertas untuk audit, lalu berbagi area untuk diaudit. Temuan-temuan yang ditemukan di area yang diperiksa, kemudian diberikan kepada PIC-nya, ya, supaya diperbaiki, ya. Nah, dengan begitu, kalau setiap minggu itu berjalan, ada feedback, ada perbaikan, ada feedback, ada perbaikan, itu maka akan kelangsungan 5R akan terjaga. Nah, sekarang kalau untuk sahabat hebat di rumah yang mungkin belum melakukan 5R dan sekarang ingin melakukan 5R, adakah pesan-pesan dari Pak Yusuf untuk sahabat hebat? Ya, baik. Kalau UKM atau unit usaha yang belum melakukan 5R, kira-kira kan gambarannya mungkin mencari material menjadi agak lama. Mungkin mencari peralatan menjadi lebih lama. Ya. Mau berjalan nggak bisa lebih cepat karena terhalang oleh. Jadi mengerjakannya itu menjadi lama, ongkosnya pasti jadi lama. Ya. Dan karena kebanyakan waktu ekstra yang terbuang, orang tidak fokus, lalu kualitasnya mungkin nggak bisa dicapai. Nah, dalam kondisi semacam itu, pasti customer akan kecewa,
Nah, kalau customer kecewa, bagaimana kita bisa mendatangkan order? Ya. Sebaliknya, kalau kita menjalankan 5R, layoutnya rapi, ya, terasa luas, terasa longgar, mencari material mudah, mencari peralatan mudah, proses kerjanya cepat, akhirnya QCD-nya baik, ya, customer-nya puas, lalu tentu ordernya akan banyak datang, repeat order akan datang lagi, sehingga omsetnya akan menjadi lebih baik dan lebih besar. Oke. Nah, itu jadi sahabat hebat. Yang namanya 5R itu tentunya tidak bisa dipisahkan. Jadi seperti yang Pak Yusuf bilang tadi, ibaratnya 5R itu adalah lidi. Jadi harus diikat menggunakan yang terakhir nih, 5R yang terakhir, R yang kelima, yaitu rajin. Dan tentunya peran dari top management itu juga sangat berpengaruh. Apalagi diibaratkan Pak Yusuf tadi, yang namanya top management ini ibaratnya lokomotif. Dan para karyawan atau anggotanya adalah gerbong yang selalu mengikuti kemanapun lokomotif itu pergi. Pergi ke Solo beli serabi. Serabi coklat isinya lumer. Kalau ingin pelanggan jatuh hati, jangan lupa jaga 5R. UKM Indonesia hebat!